Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Tamarayan Ramadan, berasal dari SMK Negeri 1 Palu, kelas 11 TJKT 1. Kali ini saya akan bikin cara routing statik dan routing RIP antara 3 router server klien. Pertama-tama kita siapkan 3 buah router. Lalu 3 buah switch. Setelah itu 3 server. Lalu untuk kliennya kita menggunakan laptop, dan kita di sini menggunakan 4 laptop. Lalu kita taruh di situ access point karena kita juga menggunakan klien yang menggunakan smartphone. Lalu kita di sini jangan lupa untuk mematikan routernya karena kita akan menambahkan port untuk statik. Lakukan juga kepada 2 router yang lainnya. Lalu di sini kita akan memasangkan kabel serial untuk sesama router. Lalu kita akan menghubungkan perangkat lainnya menggunakan kabel strike, karena kabel strike itu digunakan untuk menyambungkan perangkat yang berbeda. Lalu kita masuk ke router yang pertama dan kita config masuk ke gigabit Ethernet yang pertama. Jangan lupa untuk on ya guys ya. Habis itu IP address-nya kita di sini menggunakan 10.10.10. Pokoknya 10 3 kali. Habis itu 1. Habis itu internet mas. Habis itu kita serial 0 /1 -0. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 172.10.0.1. Dan kita lanjut ke router yang kedua. Jangan lupa on gigabit Ethernet 000. Kita ketik di situ 192.168.1.1 subnet mas. Habis itu serial 010 kita pencet di situ 172.10.0.2. Setelah itu subnet mas. Kita lanjut serial 011. Jangan lupa on. Setelah itu kita ketik IP-nya 172.11.0.1. Selesai. Setelah itu kita masuk ke router yang ketiga.
kita masuk gigabit Ethernet 000, kita diketik situ 22.13.0.13. Lalu setelah itu serial 010 kita ketik di situ 172.11.0.2. Jangan lupa untuk di on ya guys ya. Setelah itu kita ganti dulu namanya ini menjadi server DNS dan web. Lalu kita pergi ke desktop, lalu IP kita ketik di situ 10.10.10.2. Lalu kita pencet subnet masknya dan gateway-nya kita ketik di situ 10.10.10.1. Setelah itu di situ DNS servernya, karena dia DNS server kita ketik di situ 10.10.10.2. Lalu kita pergi ke service dan di HTTP kita pencet edit yang paling bawah itu, kita hapus itu Cisco Packet Tracer, itu kita hapus. Lalu kalian ganti saja sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau saya di situ saya ketik selamat datang. Setelah itu yang welcome-nya kita hapus sampai ujungnya guys. Nah itu dihapus. Lalu itu adalah tulisan nanti di saat kita sudah berhasil terhubung ke webnya. Oh sorry, terjadi kesalahan di situ. Bukan saya tulis selamat datang, tapi akan saya tulis koneksi berhasil. Lalu jangan lupa untuk pencet save dan yes. Lalu kita masuk ke menu DNS, jangan lupa untuk di on. Lalu kita ketik di situ untuk masuk ke web. Di situ kita kalau saya akan ketik di situ aryatama.com, dan situ addressnya kita akan masukkan IP dari server DNS. Di situ adalah 10.10.2 dan kita pencet add. Lalu selesai. Lalu kita lanjut ke server yang kedua, yaitu di sini saya akan memberikan namanya server DHCP yang ke-1, karena server yang satunya juga DHCP. Nah, kita masuk ke service, lalu kita desktop, lalu kita masuk pilihan desktop. Kita masukkan IP-nya di situ 192.168.1.2. Lalu kita pencet subnet mask. Lalu untuk gateway-nya kita ketik di situ 192.168.1.1. Lalu setelah itu DNS servernya kita akan ketik di situ 10.10.10.2. Lalu kita masuk ke pilihan DHCP. Nah, lalu kita isi gateway-nya di situ, dan gateway-nya adalah 192.168.1.1.
Lalu di sini kita pilih start IP address-nya dari 3. Dan di situ maksimal kita akan pilih 5. Oh iya, jangan lupa untuk masukkan DNS servernya. DNS servernya adalah 10.10.10.2. Dan jangan lupa untuk di on. Lalu kita save. Lalu kita masuk pilihan DHCP. Salah guys. IP address kita masukkan dulu. Di situ 22.13.0.14. Lalu kita masukkan di situ gateway-nya 22.13.0.13. Lalu untuk DNS servernya masih sama seperti tadi, 10.10.10.2. Lalu kita masuk pilihan DHCP. Di situ kita ganti dulu itu 13 di situ. Nah, startnya 22.13. Lalu kita start dari 15 dan maksimumnya kita pilih 10. Di situ default gateway-nya kita isi di situ 22.13.0.13. Lalu setelah itu kita masukkan DNS servernya 10.10.10.2. Jangan lupa untuk di on ya guys ya. Save. Roar. Nah, lalu kita masuk ke laptop yang pertama, kita masuk ke IP, kita pilih di situ DHCP. Nah, berarti itu sudah sukses. Betul di situ IP-nya, default gateway-nya betul, dan juga DNS servernya juga sudah betul. Lalu kita lanjut ke laptop yang selanjutnya juga. IP kita pilih DHCP. Nah, telah berhasil juga. Kita lanjutkan juga ke laptop yang ketiga, kita pilih DHCP. Nah, sukses. Lanjut ke laptop yang selanjutnya, yang terakhir kita pilih DHCP. Nah, betul, sudah. Lalu kita masuk ke access point-nya, kita pilih port 1. Kita masukkan di situ namanya, saya di sini pakai nama sendiri, Arya Tama. Lalu kita pilih WPA2 PSK. Kita ketik di situ asal saja 123.123.123. Nah, lalu kita pilih ke wireless. Masukkan nama yang tadi, Arya Tama. Lalu pilih WPA2. Kita ketik di situ 123.123.123. Selesai. Kita lihat. Nah, smartphone telah terhubung ke access point. Kita lanjut ke smartphone yang satunya, kita pilih wireless. Kita tulis nama di situ Arya Tama. Setelah itu
pilih WPA 2, kita ketik situ 123 123 123. X close. Nah, telah terhubung dengan access point. Lalu kita akan coba kirim pesan dari laptop ketiga ke 4. Nah, successful. 1 ke 2 successful juga. Lalu kita untuk server 1 ke server 2 itu violate karena kita belum menghubungkan antara router 1 dan router yang kedua. Jadi di sini kita akan masuk ke router yang pertama, kita ketik di situ RIP, kita masukkan 172. Kenapa tidak terketik di sini? Sorry, belum dipencet. Kita ketik di situ 172.10.0.0. Lalu IP yang selanjutnya 172.11.0.0. Setelah itu IP yang ketiga kita ketik 10.0.0.0. Setelah itu kita ketik lagi 192.168.1.0. Setelah itu kita ketik lagi 22.13.0.0. Dan itu kita akan ketik ke 3 router. Lalu setelah itu kita coba kirim dari server ke server. File kita delete dulu. Kita ketik situ coba server 1 server 2 and process file. Kita coba lagi delete. Nah, successful. Kita kirim pesan lagi laptop 1 ke laptop 4 and process file. Untuk itu kita memang harus delete dulu. Successful. Setelah itu server 2 ke server 3 successful. Nah, itu menandakan berhasil. Down gak bang? Down. Successful. Coba lagi dari router ke laptop ke-4. Nah, successful. Berarti telah berhasil. Lalu di sini kita akan buka smartphone, kita coba yang tadi, kita buka desktop, web browser. Kita akan masukkan nama web kita. Nah, web tadi namanya aryatama.com. Oke, enter. Kita lihat di sini. Nah, di situ telah terus koneksi berhasil dan selamat datang di channel. Asik. Kita coba juga di laptop. Kita akan buka webnya di laptop. Nah, kita cari di situ aryatama.com. Kita cari di situ dan down. Koneksi berhasil dan selamat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.